Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Kali ini kita akan menampilkan geliat berlawan Anies Rashid Baswedan di daerah Sumatera, yaitu di Provinsi Riau, dan bagaimana kita mengetahui bagaimana konsolidasi relawan pemenangan Anies Rashid Baswedan ini bekerja sama dengan partai pengusung, dan apa yang yang sekarang ini dipersiapkan dan dilakukan dalam rangka mensosialisasikan sehingga memastikan bahwa hampir seluruh struktur pemenangan, struktur relawan pemenangan sampai ke tingkat TPS dan tingkat RT itu terbentuk, bagaimana mereka punya kiat-kiat dan lain sebagainya. Kita akan sampaikan petik atau kita akan bacakan dari apa yang dimuat oleh KBA News pada tanggal 8 April 2003 berikut ini. Rekan-rekan sekalian, Forum Komunikasi Forkom antar Simpul Relawan Anies Baswedan Riau akan mengadakan musyawarah daerah di Riau. Berbagai agenda akan dibahas. Dalam kesempatan itu akan diperkenalkan untuk pertama kalinya pos komando rakyat atau Poskora yang akan didirikan di seluruh Riau. Jadi Poskora ini, pos komando rakyat atau Poskora ini, nama yang sama itu juga sekarang digerakkan di kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tentunya juga di Jawa Barat, mungkin di Pulau Jawa. Beberapa waktu yang lalu kita memang kita juga sudah buat di beberapa video itu tentang Poskora di Jawa Tengah ya, terutama daerah Tegal dan di mana lagi itu yang setiap 100 relawan itu menyiapkan rumah-rumah mereka untuk sekaligus sebagai posko pemenangan Anies Baswedan di rumah mereka gitu loh, yang disebut dengan Poskora. Kalau di sini kan di Riau ini Poskora itu yang adalah pos komando rakyat. Mungkin di sana juga seperti itu, tapi saya sudah lupa bagaimana mereka memaknai. Ya, semacam itulah pos komando rakyat ya. Ini jadi ini sudah, kalau memang sama berarti karena berbasisnya ke tingkat RT ya dan TPS, tetapi jadi kelihatannya gerakan ini juga sudah sampai di Sumatera. Jadi mendirikan pos-pos di tingkat RT atau ya bukan lagi kelurahan tapi di tingkat RT berbasis pada TPS gitu. Nah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu DPW Partai Nasdem Riau, Dedi Herianto Lubis, menyatakan partainya mendukung diadakan musyawarah daerah Forkom Riau yang akan dilakukan tanggal 20 Mei 2003 diselenggarakan di Pekanbaru. Ditambahkannya agenda yang utama dalam musda Forkom Riau itu adalah launching Poskora di setiap RT di Riau. Ya, setiap RT ya, sama dengan yang ini oleh di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan nanti akan menular ke seluruh Indonesia. Ini adalah program pusat di mana untuk mengawal suara di TPS akan diadakan posko yang menjaga suara di sana. Riau akan menjadi provinsi pertama mencanangkan program ini. Poskora ini didasari pada pemikiran bahwa agar demokrasi berjalan pada rel yang tepat, maka partisipasi rakyat harus dilibatkan sebanyak dan semaksimal mungkin. Mereka mengawal langsung proses pemungutan suara. Karena itu letak Poskora itu tidak terlalu jauh dari tempat pemungutan suara, sehingga kalau terjadi apa-apa rakyat bisa langsung mengetahuinya. Dia menambahkan gairah perkembangan simpul relawan Riau sangat tinggi. Tidak kurang ada sekitar 176 simpul yang terdaftar di Forum Komunikasi Forkom Riau, walaupun yang aktif dan secara berkala melaporkan kegiatan hanya sekitar 50 simpul. Tetapi jumlah sebanyak itu perlu dilakukan pengaturan sehingga mereka berdaya guna dan berhasil guna. Nasdem Riau, kata DHL, panggilan akrab Lubis, siap berkolaborasi dengan relawan dalam mewujudkan Anies Rashid Baswedan sebagai presiden 2024 mendatang.
mesin partai siap mendukung dan memfasilitasi relawan yang berkumpul selama sehari penuh itu. Mereka akan membicarakan agenda pemenangan Anies Rashid Baswedan sehingga berjalan di bumi lancang kuning itu, berjaya di bumi lancang kuning itu. Nah, mungkin karena pengalaman-pengalaman di masa lalu sehingga untuk mengantisipasi kecurangan dari lawan-lawan, maka diperlukan posko-posko sampai ke tingkat posko relawan sampai ke tingkat RT, dan posko itu tidak jauh dari kemungkinan TPS sehingga dengan mudah proses perhitungan suara juga dengan mudah dikontrol, jangan sampai terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Beberapa orang akan menjadi narasumber seperti para ketua DPW partai-partai pengusung dan pendukungnya di Riau. Narasumber penting dari Jakarta adalah CEO KBA News, Ramadan Pohan, yang merupakan tokoh senior dalam politik, pernah menjadi anggota DPR RI dan terkenal dekat dengan banyak kalangan termasuk dengan Anies Rashid Baswedan. Ya, kalau Ramadan Pohan kan memang mantan sekjen, wakil sekjen ini ya, DPW Partai Demokrat di masa Anas Urbaningrum. Kemudian dia juga anggota DPR RI ya, mantan anggota DPR RI. Acara musda itu akan dihadiri secara virtual oleh bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Bapak Anies Rashid Baswedan. Beliau akan menyampaikan pidato pengarahan dan membuka musda tersebut secara daring. Sedianya beliau ingin hadir langsung, tetapi terkendala oleh banyaknya acara yang harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Demikian Birman Alwi mengakhiri keterangan persnya kepada KBA News. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira itu adalah berita dinamika tim relawan Anies Baswedan dari pulau seberang, yaitu Sumatera, yaitu salah satu provinsi Riau, yang bergerak. Mereka hari-hari ini bergerak dan meningkatkan konsolidasi mereka dalam rangka untuk dengan tekad bulat memenangkan Anies Rashid Baswedan di pemilu 2024 yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.